wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan hari ini kita mungkin materinya agak ngebut ya. Jadi kita akan belajar tentang konstitusi, kemudian tentang warga negara, jadi terkait hak dan kewajiban warga negara, kemudian ya tentang istilah warga negara, kemudian pengaturan warga negara di Indonesia dulu seperti apa begitu. Nanti kalau kita cukup waktu, sekalian membahas mengenai demokrasi begitu. Oke teman-teman, di sini ada kuliah lagi jam berapa setelah mata kuliah PKN ini? Atau hanya satu mata kuliah hari ini? Dua. Ada dua, Pak. Ganti jam, Pak. Berapa? Jam 9. Oh, jam 9. 9 lewat 10. Oke, ya nanti moga-moga jam 8.45 bisa selesai ya. Oke teman-teman, sudah terlihat ya? Halo, sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Oke, sekarang kita belajar tentang konstitusi. Intinya begini, teman-teman pasti pernah pesen GoFood ya kan? GoFood, Gojek, Gokar, whatever apalah. Pernah, Pak. Jadi misalkan teman-teman pesan GoFood, misalkan Mbak Jili namanya Kor kita kan. Oh, sorry, yang lainnya tolong di-unmute ya. Jadi suara biar enggak kedengaran. Oke. Misalnya Mbak Jili pesen GoFood begitu. Pesen GoFood, katakanlah gudeg Yujum begitu. Diambil drivernya namanya Pak Karim gitu misalnya gitu. Itu kan artinya ada kesepakatan kan, Mbak Jili pesen GoFood, kesepakatan dengan Gojek sama gudeg Yujumnya. GoFoodnya itu diwakili oleh saya. Kemudian saya antar makanan itu ke Mbak Jili ke rumahnya, bukan ke rumah yang lain ya, misalnya ke rumahnya Mbak Berlin ya, berarti itu kan salah tujuan begitu. Diantar ke Mbak Berlian, kemudian konsekuensinya apa? Mbak Jili nanti membayar sejumlah uang, apa gitu nanti GoPay dan sebagainya. Nah, konstitusi itu intinya seperti itu, teman-teman. Jadi ada kesepakatan antara rakyat dengan penguasa, itulah konstitusi. Jadi ada kesepakatan dari suatu bangsa, suatu nation atau suatu orang yang menetap di suatu wilayah, kemudian mereka membuat kesepakatan, kekuasaan itu diserahkan ke orang tertentu atau segolongan orang tertentu, yang mana ya orang itu jadi penguasa kan begitu. Akhirnya adalah pemerintahan, ada rakyat, ada pemerintahan di suatu wilayah. Nah itulah negara begitu. Nah disitulah negara itu harus diatur berdasarkan konstitusi. Agar apa? Agar pemerintah tidak sewenang-wenang, tidak berbuat menyeleweng begitu, apalagi menindas rakyat gitu. Makanya kan ada konstitusi, ada kesepakatan. Ini rakyat ingin kebebasan segala macam begitu. Nah harus diatur agar rakyatnya tidak tidak suka-suka gitu loh, maksudnya berlaku tindakan yang di luar tanggung jawab pemerintah. Pun juga pemerintah harus dibatasi dengan konstitusi agar apa? Agar tidak menindas rakyat, agar tujuan negara itu tercapai untuk kesejahteraan begitu. Ini tadi istilah konstitusi ya, bisa dibaca sendiri. Sebentar. Dokumen formal. Nah ini jadi kalau dulu sejarahnya tuh, jadi zaman dulu Romawi kuno abad ke-17 itu sebetulnya belum dikenal konstitusi, tapi ya pada intinya seperti itu, ada kesepakatan antara rakyat dengan pemerintahan atau kerajaan waktu itu ya, jadi agar kerajaan ini tidak berbuat sewenang-wenang gitu, intinya seperti itu. Nah, konstitusi dalam arti yuridis itu adalah naskahnya. Jadi teman-teman pasti tahu UUD ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah itulah
konstitusi kita begitu. Kemudian kalau di negara lain itu ya banyak contoh konstitusi ya. Nanti saya jelaskan aja kalau diperlukan. Dalam materi yuridis, itulah konstitusi itu naskah. Tapi kalau dalam arti politis, konstitusi itu hanya sebagai alat instrumen untuk menjaga eksistensi kekuasaan begitu. Karena apa? Kalau di negara lain itu banyak sekali ya, konstitusi itu bukan untuk kesejahteraan rakyat, tapi konstitusi itu hanya ini memperkuat kekuasaan. Banyak negara, apalagi negara-negara diktator ya, saya nggak usah sebutkan namanya begitu, teman-teman ya pasti tahulah gitu. Kemudian ini konstitusi dalam arti luas, ini maksudnya bentuknya konstitusi. Jadi konstitusi itu banyak klasifikasinya. Salah satunya itu bentuknya konstitusi. Jadi dalam arti luas, konstitusi itu hukum tertulis atau konstitusi tertulis. Maksudnya apa konstitusi tertulis gitu? Bukannya diurak-urak di bolpen gitu ya, tapi konstitusi tertulis itu terdokumentasikan. Jadi kalau teman-teman, ini penting ya, teman-teman dengar apa itu hukum tertulis tidak tertulis. Nah, hukum tertulis itu atau konstitusi tertulis itu adalah hukum yang didokumentasikan. Jadi dia ada prosedurnya melalui parlemen, melalui DPR gitu ya, kalau undang-undang, kalau MPR kalau undang-undang dasar perubahannya melalui MPR gitu. Nah, kemudian konstitusi dalam arti sempit itu hanya konstitusi tertulis saja atau kita kenal undang-undang dasar. Nah, konstitusi itu sebetulnya banyak bentuknya. Ada konstitusi tidak tertulis. Misalnya Presiden SBY, Presiden Jokowi, setiap tanggal 16 Agustus itu pidato kenegaraan. Nah, itulah konstitusi tidak tertulis. Kenapa kok disebut konstitusi tidak tertulis? Karena dia menjadi bagian dalam ketatanegaraan hidup, dan kalau tidak dilakukan itu tidak greget gitulah gitu. Itu konvensi kebiasaan ketatanegaraan begitu. Tapi dia tidak tertulis gitu, karena tidak tertulis secara wajib di UUD, kalau tidak pidato kemudian dimakzulkan atau dikudeta, kan tidak seperti itu. Tapi itu sebuah kebiasaan baik gitu yang selalu dilakukan. Nah, ini kemudian pengertian konstitusionalisme. Intinya itu bahwa itu tadi kekuasaan negara, kekuasaan pemerintahan harus dibatasi dengan apa? Dengan konstitusi agar tidak menyeleweng. Karena konstitusi itu kan penting sekali dalam kehidupan negara. Nah, ini sekarang saya buka sesi tanya jawab. Kira-kira ada yang bisa menjawab kenapa kita harus belajar konstitusi? Ini sebetulnya mengulang dari yang saya sampaikan tadi. Ayo monggo. Kalau yang mau dapat nilai A. Kenapa kita harus belajar konstitusi? Yang lainnya saya lihat tadi yang tidak on cam, tolong on cam ya. Ayo, ada yang bisa jawab? Kenapa kita harus belajar konstitusi? Salah enggak ini ya, salah tidak dapat nilai C ya, maksudnya. Mau jawab, Pak. Oh iya, silahkan. Siapa namanya? Jili Kurniawati. Oke, silahkan. Dengan memahami konstitusi secara benar, kita dapat menghindarkan generasi muda dari perilaku koruptif dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, itu bisa itu. Pemahaman yang kurang terhadap konstitusi menjadi penyebab maraknya praktik korupsi saat-saat ini. Oke. Terima kasih Mbak Cili. Ada yang lain? Saya izin menjawab, Pak. Oke, namanya siapa? Anissa Ayu. Sebentar. Ini saya catat ya tadi Mbak Cili, kemudian Mbak Anissa Ayu ya. Oke, silahkan. Ya. Konstitusi kita pelajari agar membatasi hak penguasa agar tidak berlaku semena-mena. Oke, itu udah salah satu unsur ya. Bagus sekali Mbak Anissa Ayu. Tadi kalau Mbak Cili itu lebih spesifik sebetulnya, itu nanti saya jelaskan. Kemudian ada yang lain, ini udah satu unsur. Saya, dijawab Pak. Ya, ada 3 unsur intinya. Yang lain? Saya, Pak. Siapa namanya? Eva. Sebentar, nama lengkapnya Eva siapa? Eva Lutfiana. Lutfiana ya? Iya. Oke, silakan. Dapat memberikan arahan dan menjadikan pedoman untuk generasi penerus bangsa. Oke. Ini sebetulnya sama jawabannya kayak Mbak Cili ya. Jadi masih saya buka 2 kesempatan. Tapi nggak apa-apa.
Maksudnya salah kok atau kurang tepat saya kasih nilai C itu enggak ya. Jadi teman-teman ini membantu dapat nilai A sewaktu-waktu kalau tugasnya kurang sempurna atau bahkan nanti ujiannya ini moga-moga bisa membantu. Ayo yang lain. Saya, Selain Pak. Saya siapa? boleh, Pak. Sorry, tadi kayaknya Mbak Cynthia dulu ya. Cynthia, siapa ini namanya? Cynthia Tara ya. Iya, Pak. Dengan kita belajar konstitusi sebagai konstitusi negara, mahasiswa dapat belajar dan memberikan contoh untuk berperilaku konstitusional, Pak. Oke, itu hampir mendekati. Nama lengkapnya siapa? Cynthia Tara, Pak. Kemudian tadi saya lihat itu ada Mbak Khairunisa sama satunya Mbak Indah Putri ya. Iya, Pak. Oke, ke Mbak Khairunisa dulu ya, silahkan. Karena konstitusi itu juga merupakan dasar dari tahanan hukum sebuah negara yang di dalamnya itu mengatur perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oke, ini sama seperti Mbak Cynthia. Kemudian tadi terima kasih ya. Kemudian Mbak Ya, Indah Pak, Putri. konstitusi bisa menjadi alat menyeimbangkan agar penyelenggaraan pemerintah itu dapat berjalan dengan baik, Pak. Oke ya, saya tutup ya. Terima kasih teman-teman. Jadi intinya begini, kenapa kita belajar konstitusi? Pertama, itu tadi tujuan paling utama adalah agar pemerintah itu tidak menyeleweng, begitu ya. Karena kalau pemerintah itu menyeleweng, yaitu tadi, jadi diktator, rakyatnya malah, tidak bahagia, bahkan dibantai kan, begitu kan. Kalau lihat kasusnya Kamboja di bawah Khmer Merah, pernah dengar mungkin ya. Kemudian dulu ada USSR, Uni Soviet, kemudian ya sebetulnya banyak negara begitu. Itu pertama, tujuan kita belajar konstitusi agar pemerintahan tidak menyeleweng. Yang kedua, tadi juga sudah disebutkan teman-teman, agar hak dan warga negara itu terlindungi. Jadi kalau konstitusi yang benar itu kan hak warga negara itu kan tercantum ya untuk hidup, hak kebebasan berserikat berkumpul, hak untuk apalagi pendidikan, kesehatan, kesejahteraan. Nah itulah pentingnya belajar konstitusi. Jadi yang kedua adalah hak dan kewajiban warga negara terlindungi. Yang ketiga adalah terkait struktur perundang-undangan. Jadi kalau teman-teman pernah dengar, sebentar, laptop saya ada kendala sepertinya. Sebentar ya. Jadi ternyata butuh di-charge. Saya pikir ada. Yang ketiga adalah agar peraturan perundang-undangan itu tersusun rapi ya. Kalau teman-teman pernah dengar kan ya, ada undang-undang dasar, kemudian undang-undang, peraturan pemerintah. Ya ini nanti bisa di browsing sendiri ya terkait peraturan perundang-undangan. Intinya itu tadi termasuk agar pemerintah tidak menyeleweng, yaitu tadi struktur pemerintahan itu juga tersusun rapi ya. Jadi kalau dulu itu teman-teman pernah dengar MPR sebagai lembaga tertinggi negara, jadi paling tinggi MPR, kemudian presiden itu sebagai mandataris, mendapat mandat begitu ya dari MPR. Nah itu jadinya prakteknya itu ya mohon maaf sekali harus dikatakan Soekarno dan Soeharto waktu itu kan jadinya otoriter begitu. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian ini konstitusinya dari pandangan ini sebagai negara, ini negara terbatas, maksudnya itu tadi dibatasi oleh hukum begitu. Makanya kan kita teman-teman bisa melihat Reichsstaat kita tuh negara berdasarkan hukum. Artinya apa? Kita diatur oleh hukum. Hukum itu kan pada intinya begini teman-teman, semua orang itu kan punya kepentingan ya. Misalkan Mbak Jili punya kepentingan ini, Mbak Anissa punya kepentingan itu, Mbak Eva punya kepentingan lain lagi. Nah kalau masing-masing ini tidak diatur, sampai naik dewe sesuka sendiri itu kan pasti terjadi konflik ya. Nah makanya ada hukum. Hukum apa hadir untuk mengatur kehidupan kita agar semuanya tertib begitu. Jadi tidak seenaknya sendiri begitu. Karena itu tadi setiap individu kan punya kepentingan yang berbeda. Nah ini tentang konstitusi di Indonesia tadi sudah saya sampaikan ya, kita tuh menganut continental law sistem hukumnya, jadi seperti Belanda begitu.
Itu hukum tertulisnya harus jelas gitu, singkatnya seperti itu. Nah, makanya kita ada undang-undang dasar tertulis, didokumentasikan kan amandemennya lewat MPR dulu disusunnya. Kalau teman-teman pernah belajar tentang BPUPKI kan menyusun dasar negara sama dasar hukum. Jadi sidang pertama membahas Pancasila, kemudian sidang kedua itu membahas yang menjadi cikal bakalnya undang-undang dasar kita. Oke, lanjut aja, ini Indonesia berdasarkan negara hukum. Ciri-ciri negara hukum itu tadi pengakuan perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, distribution of power, jadi ada checks and balances antara lembaga tinggi negara. Kalau sekarang itu tidak ada lembaga tertinggi negara, adanya lembaga tinggi negara. Apa itu? MPR, DPR, DPD, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, itu nanti auxiliary state organization ya, jadi di luar legislatif, eksekutif, yudikatif begitu. Apa namanya, ada Komisi Pemilihan Umum. Karena apa? Kalau Komisi Pemilihan Umum misalnya di bawah eksekutif, otomatis apa? Tidak independen kan? Pasti pemerintah akan mengatur gimana rezim itu akan selalu menang. Nah, makanya KPU itu, Komisi Pemilihan Umum, dia berdiri sendiri, tidak di bawah presiden, tidak di bawah DPR juga begitu. Dan banyak ya lembaga semacam itu, ada Badan Pemeriksa Keuangan gitu, banyak sekali. Teman-teman bisa melihat. Kemudian yang ketiga ini, pemerintahan berdasarkan peraturan undang-undangan agar rapi ya, UUD, UU seterusnya. Satunya adalah ada peradilan tata usaha negara, ini terkait administratif ya. Kalau teman-teman pernah dengar apa namanya kasus penggusuran, nah itu kan kalau menyeleweng atau ternyata tidak berdasarkan hukum kan bisa digugat gitu melalui itu tadi tata usaha negara. Nah, dulu ini sempat ada perdebatan. Jadi kalau teman-teman apa namanya pernah mempelajari UUD 45 yang asli ya, pertama kali merdeka itu kan tidak diatur hak warga negara. Jadi dulu saat sidang BPUPKI sebetulnya Bung Hatta itu mengusulkan gitu agar demokrasi itu dimasukkan dalam UUD. Tapi pada saat itu founding fathers Soekarno, Supomo, Muhammad Yamin ini alergi ya, apa nggak GG gitu kalau masuk apa nilai individualisme, nggak greget gitu. Kenapa? Karena dulu kan kita dijajah Belanda, sempat dijajah Inggris, atau negara lain dijajah Barat. Jadi negara Barat itu menggaungkan nilai individualisme, ayo kebebasan individu. Tapi nyatanya apa? Kan mereka menjajah, kan nggak benar kan. Nah makanya mereka ini sangat menolak nilai-nilai individualisme, sehingga konsekuensinya apa? Undang-undang dasar asli dulu itu hanya memuat ini kewajiban warga negara untuk bela negara. Jadi teman-teman sekarang PK ini kan bagian dari bela negara sebetulnya. Nah kemudian pada prakteknya apa namanya saat merdeka itu sebetulnya tidak otoriter ya, tapi kemudian saat demokrasi terpimpin apa namanya dekret Presiden 5 Juli itu Soekarno ya tahun 59, kemudian Soeharto dengan Orde Baru itu kan sangat terlihat otoriter begitu karena pengawasan pemerintah itu kurang sehingga terjadi reformasi 98. Tuntutan reformasi itu perubahan UUD, jadi di amandemen ya 1 sampai 4 itu. Nah, itulah kemudian demokrasi masuk, hak asasi manusia masuk, bahkan pasalnya banyak sekali ya 28 itu. Pasal 28. Oke, kita lanjut. Nanti bisa baca sendiri. Ini sifat UUD NRI ya, pengikat pemerintah, penjaga negara, aturan pokok, norma, kemudian tertentu hukum gitu. Nah, kemudian ini apa namanya perubahan yang dibawa UUD NRI 45 sama teman-teman tolong begini ya. Kalau teman-teman menyebut Undang-Undang Dasar atau UUD 45 jadi hanya tertulis UUD 1945 itu artinya UUD asli. Ini bahkan orang hukum itu masih banyak keliru begitu. Tapi kalau teman-teman menyebut Undang-Undang Dasar kita yang sudah diamandemen yang berlaku sekarang itu menyebutnya lengkap ya UUD NRI 1945. Ini bahkan banyak orang hukum yang masih keliru. Misalnya, ini melanggar pasal 28I UUD 45 itu salah ya. Kalau UUD asli itu tidak mengatur, nggak ada pasal 28I, hanya ada pasal 28 terkait kewajiban warga negara. Jadi yang benar adalah pasal 28I UUD NRI 1945. Kita lanjut. Nanti ini cepat aja ya ini.
amandemen pertama, kedua. Jadi amandemen pertama itu tadi ya, karena presiden otoriter ya langsung membahas mengenai pembatasan kekuasaan presiden. Kemudian kedua yang membahas DPR ya, ini egonya DPR ya, apa namanya, harus saya sampaikan ya jujur apa adanya. Egonya DPR ya, mereka harus membahas kepentingan mereka sendiri begitu. Jadi memperkuat lembaga DPR sebagai lembaga legislatif. Nah, baru kemudian amandemen kedua, ketiga, keempat membahas lembaga negara lainnya atau membahas tentang ketentuan lainnya gitu. Termasuk Dewan Perwakilan Daerah ya. Kalau teman-teman nggak tahu ya, kayaknya belum pernah dengar ya, saya ceritakan sedikit. Presiden dan DPR itu boleh mengusulkan rancangan undang-undang. Pernah dengar Undang-Undang Cipta Kerja? Pernah dengar ya, teman-teman? Saya sambil cek sound ini apa, biar pada nggak ngantuk ini. Pernah dengar Undang-Undang Cipta Kerja ya? Belum, Pak. Masa belum pernah? Yang lagi rame kan? Atau undang-undang deh, undang-undang apa namanya disusun, paling nggak pernah tahu ya, apa namanya, undang-undang dasar kan banyak, undang-undang KUH pidana, undang-undang kewarganegaraan begitu. Nah, presiden dan DPR itu boleh mengusulkan undang-undang. Kemudian penyusunannya itu nanti presiden sama DPR, dan nanti disahkan oleh DPR. Karena apa? DPR legislatif yang membuat undang-undang begitu. Nah, dulu itu presiden, kalau dulu misalnya undang-undang itu disusun oleh presiden, nah itu akhirnya jadi otoriter kan begitu. Dan ada negara yang masih menerapkan undang-undang itu dibuat presiden, dan dampaknya apa? Terjadi korupsi, misalnya di Korea Selatan, yaitu teman-teman bisa lihat sendiri nanti, presiden Korea Selatan itu kan tidak sedikit yang terjerat kasus korupsi, bahkan mohon maaf sekali presiden cewek pertama Korsel itu kan terjerat kasus korupsi dan akhirnya harus dipenjara ya, begitu. Nah ini kemudian amandemen kedua, ketiga, keempat nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian apa namanya, dulu kita pernah mengalami beberapa kali ganti konstitusi ya. Jadi pertama kali UUD 45 itu tadi masa awal kemerdekaan. Kemudian Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Ini Republik Indonesia Serikat itu sebagai bagian strategi menghadapi Belanda ya gitu. Jadi Belanda itu tetap ingin memecah belah Indonesia, dibuat serikat. Serikat itu kan ada negara bagian begitu, harapannya nanti negara bagian itu ingin merdeka sendiri-sendiri, tapi ternyata tidak, Belanda salah. Kemudian kita kembali bersatu sebagai negara kesatuan begitu. Nah ini kemudian ada UUDS, Undang-Undang Dasar Sementara 1990, ini sebetulnya sudah banyak dibahas mengenai hak asasi manusia ya, apa namanya, jadi dinamis sekali. Cuman pada saat itu konstituante gagal terbentuk, akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli. Nah inilah demokrasi terpimpin kembali ke apa namanya Undang-Undang Dasar asli, dan akhirnya menjadi otoriter. Kemudian ada G30 PKI ya, Orde Baru naik, Soeharto naik, otoriter juga. Kemudian nah ini ya, dinamika perkembangan asasi manusia nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian apa namanya, ada reformasi 98. Nah inilah apa namanya pasal asasi manusia 28A sampai 28C ya. Ada 9 hak, 1 kewajiban. Kewajibannya apa ya bela negara. Kemudian ada 9 hak. Jadi dulu tuh tidak diatur hak asasi manusia ya di UUD asli itu, karena itu tadi kita alergi dengan nilai individualisme begitu. Tapi kemudian karena ini penting, ya harus kita masukkan. Dan ini membawa paradigma yang sangat berbeda ya. Ketika dulu Undang-Undang Dasar itu hanya mengatur hanya mengatur kewajiban warga negara, jadi terbatas ya, hanya kewajiban, tidak ada mengatur hak. Kemudian dan hanya mengatur warga negara. Kalau sekarang apa? Seluruh manusia itu dilindungi di Indonesia. Termasuk apa? Imigran misalnya, pencari suaka. Makanya ya di sini tertulis hak asasi manusia, tidak hanya hak asasi warga negara begitu. Nanti teman-teman bisa browsing sendiri. Ini ya, mempertahankan hidup, kehidupan segala macam. Nah ini kemudian terkait warga negara. Nah apa itu warga negara? Ini bisa dibaca sendiri. Nah selainnya terlihatnya, sekarang saya ingin tanya, ini saya buka kesempatan lagi untuk dapat nilai ya. Kemarin sudah saya jelaskan mengenai bangsa ya, iya kan? Halo, cek sound. Iya, Pak. Ya kan sudah
kemarin saya jelaskan apa itu bangsa ya. Nah, sekarang saya tanya, apa bedanya bangsa dengan warga negara? Terot. Izin Pak Oh iya, silakan. Namanya siapa? Safitri. Safitri. Oke. Safitri. Silakan. Iya. Silakan. Kalau warga negaranya masyarakat, kalau bangsanya negara itu sendiri menurut saya sih Pak. Terima kasih. Oke. Itu sebetulnya kurang tepat, tapi nggak apa-apa. Jadi yang diungkapkan Mbak Safitri yaitu pengertian bangsa dalam arti sempit. Kemudian warga negara ya sebetulnya belum benar, tapi nggak apa-apa. Bukannya salah kok dapat nilai C, enggak gitu. Ayo, ada yang lain? Apa bedanya bangsa dengan warga negara? Izin menambahkan, Pak. Saya, Pak. Sorry. Mbak terus Mbak Berlian Aprilia dulu ya. Saya Wahyu Talita, Pak. Oke. Oh, 2 orang ya. Iya, Saya Pak. catat dulu ya. Baik, izin menambahkan, kalau untuk bangsa pada umumnya akan memberikan kebebasan bagi setiap anggota masyarakat di dalamnya tanpa ada ikatan atau diatur secara penuh. Sedangkan sebuah negara memiliki aturan yang jelas yang harus dijalankan oleh setiap anggota masyarakat di dalamnya. Oke, terima kasih Mbak Berli. Mbak Wahyu ya tadi. Iya, terima kasih, Pak. Oke, ada yang lain? Saya, Pak. Izin menjawab, Pak. Sebentar. Tadi Mbak Karenisa sudah ya. Kita ke Mbak Anisya Putri sudah belum tadi? Belum, Pak. Belum. Oke, silakan Mbak Anisya Putri dulu ya. Kalau izin menjawab, kalau bangsa itu adanya keberadaan sekelompok orang yang berada pada suatu wilayah yang memiliki kesamaan seperti ras, agama, suku, dan lain-lain. Kalau warga negara itu orang yang diakui secara hukum. Jadi ya dia diakui secara hukum. Oke, terima kasih. Nah, ini sebetulnya ada dijawab sama Mbak Anissa, tapi saya buka kesempatan Mbak Khairunisa ya, nggak apa-apa ya, karena sudah telanjur ini apa namanya Resen. Silakan Mbak Khairunisa, nggak apa-apa, salah pun nggak apa-apa. Aku ketawa. Kalau bangsa itu dia sekelompok manusia yang mempunyai persamaan tertentu dan mempunyai keinginan atau menjadi suatu penduduk, menjadi sesuatu. Gimana sih? Kalau warga negara itu orang yang diakui secara hukum dalam suatu negara. Ya kurang lebih kayak gitu juga sih Pak, sama. Oke. Kok menjadi sesuatu tuh apa itu Syahrini itu? Maksudnya gini Pak, kalau bangsa itu merupakan sekelompok manusia yang mempunyai persamaan tertentu dan mempunyai keinginan untuk menjadi satu. Oke, makasih ya. Kasihan tuh ngapet ketawa tuh ya. Jadi intinya gini teman-teman, kalau bangsa itu berbagai suku, berbagai ras di satu wilayah. Intinya itu bangsa ya. Jadi satu suku, satu ras, ada budayanya, ada nilai tertentu di suatu wilayah, 3 unsur ya. Di suku, bangsa, keturunan macam-macam, ada nilai, ada budaya, dan di satu wilayah itu bangsa ya. Bisa dipahami ya. Kalau ujian keluar bisa jawab ya. Nah, kalau negara itu bangsa dalam arti sempit. Jadi ada satu bangsa gitu berpemerintahan sendiri. Nah, itulah negara. Pemerintahan ini macam-macam, bisa dia kesepakatan itu tadi rakyat menyerahkan kekuasaan pada segolongan orang untuk memerintah bisa, atau dipaksakan. Jadi tahu-tahu ada raja yang berkuasa atau misalnya komunis gitu tiba-tiba mengklaim diri sendiri sebagai pemimpin dan tidak ada rakyat yang berani, itu bisa. Nah, itulah bangsa dalam konteks sempit. Apa itu? Negara. Jadi itu tadi negara itu bangsa dalam konteks sempit, dalam arti politis. Kemudian warga negara itu tadi yang dijawab oleh Mbak Anisya Putri, yang diakui oleh negara sebagai warga negara, kan begitu. Karena dalam perkembangannya di satu negara itu belum tentu ada warga negara Indonesia semua. Contohnya warga negara asing ada kan, kalau turis gitu mungkin
nggak tahu, mungkin teman-teman ada yang pacarnya ini bule kali ya, bule mana, Australia, Amerika gitu ya, itu warga negara asing, dia tourism di Indonesia juga harus dilindungi haknya begitu. Selain warga negara asing ada nggak? Oh banyak, imigran, ada kan pencari suaka, atau yang mohon maaf itu kan dari Afghanistan, dari Libya kayaknya nggak ada nih di Indonesia. Mungkin ada ya, saya lupa. Palestina tuh ada juga. Bahkan ada orang yang dia kabur dari negaranya itu tidak punya keluarga negaraan, itu kan kasihan sekali. Tapi mereka sebagai manusia harus dilindungi begitu. Nah itu ya bisa dibedakan ya antara apa itu bangsa, apa itu negara, kemudian apa itu warga negara begitu ya. Ya inilah warga negara, terus warga suatu negara ditetapkan dengan undang-undang berlaku di Indonesia, ini U12 2006 ya, bisa dibaca sendiri. Nah kemudian ini WNI adalah orang berdasarkan peraturan perundang-undangan, kemudian WNI adalah orang yang ya bisa dibaca ya, kenapa kok bisa WNI gitu. Sebentar, saya lihat dulu. Kita ke materinya agak lompat ke sini dulu ya. Nah, ini pengaturan yang lama ya. Nah, ini sekarang mungkin teman-teman nggak tahu, ada yang pernah iseng-iseng berpikir nggak gitu. Kenapa sih kok teman-teman tuh WNI begitu? Kenapa kok teman-teman punya KTP ya? Ini ya, penentuan kewarganegaraan itu bisa berdasarkan ius soli atau tempat kelahiran. Kemudian ada ius sanguinis berdasarkan keturunan darah gitu. Nah kalau di Indonesia ya kedua asas itu dipakai begitu. Jadi teman-teman apakah orang Indonesia sejak lama atau mungkin keturunan mana, kan banyak ya keturunan India, keturunan Pakistan, keturunan Arab, keturunan Cina. Kemudian mereka di Indonesia membangun sebuah keluarga. Nah mereka bisa jadi warga negara Indonesia dan mereka Indonesia gitu. Jadi tidak ada kok, ini bukan Indonesia karena keturunan ini, keturunan itu. Itu malah rasisme ya, bisa kena pidana teman-teman. Jadi harus hati-hati kita dalam berucap begitu. Nah, ini bukti kedua asas itu diterapkan, anak baru lahir di wilayah Indonesia, bahkan ibu bapaknya tidak diketahui ya dia warga negara Indonesia begitu. Nah ini kemudian saya balik lagi ke slide sebelumnya. Kita sedikit aja ya sejarah ini agar teman-teman bersyukur begitu sebagai warga negara Indonesia di tahun-tahun sekarang ya, apalagi di tahun-tahun setelah reformasi itu hak asasi terlindungi, atau dulu setelah merdeka itu ya kita sebagai warga negara benar-benar diakui. Kenapa? Karena ini bisa dilihat ya. Dulu warga negara atau inilah pribumi ya, dulu kasar kata ya, pribumi orang asli itu kan tidak dianggap sebagai warga negara yang benar-benar gitu. Jadi dia tuh dianggap ada strata, ada hierarki, ada derajat begitu. Jadi pribumi itu dulu dianggap rendah, jadi yang paling tinggi itu Belanda, kemudian asli pribumi, kemudian golongan timur asing itu Cina atau yang non Cina seperti Arab. Kalau kita sekarang mengenal Tionghoa atau Tiongkok begitu ya begitu. Nah inilah dulu pengaturan warga negara Indonesia dulu sebelum merdeka. Nah sekarang ketika Indonesia merdeka, terutama reformasi 98 itu dampaknya apa? Semua manusia itu kan diakui dan semua warga negara juga diakui, ya kan? Tidak ada kok, wah ini misalkan KTP warga negara Indonesia keturunan X misalnya, terus KTP-nya beda sendiri, kan nggak ada ceritanya kan. Jadi semua dianggap sebagai warga negara, sama-sama punya hak, punya kewajiban, sama-sama setara di depan hukum begitu, tidak ada pembedaan. Nah ini ya, bahkan dulu Bumi Putra itu istilahnya, Bumi Putra pribumi itu dianggap yang paling rendah. Ini tanah-tanah kita sendiri kok malah dianggap paling rendah kan begitu. Nah itu kan nggak benar kan. Ini beda ya dengan pengaturan warga negara Indonesia sekarang begitu. Ini dulu warga negara Indonesia itu orang asli, keturunan,
naturalisasi. Teman-teman pernah dengar naturalisasi ya mungkin ya kalau pemain sepak bola atau artis gitu ya. Waktu naturalisasi nanti saya sampaikan. Di mana ini ya? Nanti dulu. Saya jelaskan ini. Nah, kemudian apa namanya? Kewarganegaraan itu ternyata juga bisa hilang, teman-teman. Gimana kok orang bisa kehilangan warga negaranya? Satu, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri. Misalnya mungkin ada di keluarga teman-teman atau saudara teman-teman atau teman kalian gitu, mungkin ada yang kemudian dia memilih warga negara lain, misalkan warga negara Amerika atau warga negara Jepang begitu. Nah, dampaknya apa? Warga negara Indonesia hilang. Karena apa? Karena Indonesia sampai sekarang itu tidak mengenal kewarganegaraan ganda. Jadi kita hanya mengenal warga negara tunggal. Kalau you pilih Indonesia, WNI, ya WNI. Tidak bisa WNI tapi juga warga negara Amerika tuh nggak bisa ya begitu. Tapi negara lain ada kayak menerapkan warga negara ganda. Banyak, Amerika pun menerapkan. Misalkan dia warga negara Amerika tapi dia juga memiliki warga negara X, itu Amerika tidak akan mempermasalahkan begitu. Kemudian ini menolak melepas kewarganegaraannya gitu. Kemudian ketiga dinyatakan hilang gitu oleh presiden atas permohonan sendiri, bisa dibaca. Kemudian keempat, masuk dinas tentara asing. Nah ini ya jelas ya, kalau apalagi teman-teman jadi jangan ya. Misalkan ada orang jadi pengkhianat begitu ya, jadi agen intel negara lain atau jadi tentara negara lain, ya otomatis warga negara Indonesianya hilang ya. Kemudian secara sukarela melepas. Nah ini kalau teman-teman pernah tahu film Habibie Ainun ya pasti tahu ya film gitu ya. Kita kan sebetulnya belajar ya dari Pak Habibie bahwa Pak Habibie ini memilih mengabdi di Indonesia, memilih tetap mempertahankan warga negara Indonesia ya dengan segala tantangan yang ada, bahkan mengembangkan pesawat waktu itu ya N250 begitu. Kemudian sekarang kan ada pesawat R80 yang diperjuangkan oleh Pak Ilham Akbar Habibie begitu. Nah itu contoh ya teman-teman ya, tetap cinta tanah air dan bahkan kembali ke Indonesia begitu. Jangan seperti ada kasus lain ya, saya lupa ingat namanya, kalau nggak salah namanya Veronica Koman begitu. Jadi dia dapat LPDP beasiswa Indonesia untuk belajar di luar negeri, ternyata justru berkhianat untuk negara Indonesia ya, membela Papua dengan cara yang salah, membela Papua merdeka begitu. Kalau kita lihat Papua itu kan memang bagian dari Indonesia. Kita semua itu kan bagian dari negara Indonesia ya, bagian dari Indonesia. Kita semua ini bangsa Indonesia, satu bangsa, satu negara. Kenapa kok demikian? Ya kita lihat aspek historisnya, penjajahan dulu oleh Belanda itu sampai Papua, kemudian konteks sejarahnya dulu kita juga luas wilayahnya itu sampai Papua juga, sehingga secara hukum internasional wilayah kita memang sampai Sabang sampai Merauke begitu. Jadi kalau yang dilakukan Veronica Koman ini jangan dicontoh, itu pengkhianat ya, itu kalau boleh saya katakan ya kurang ajar begitu. Udah dapat beasiswa dari Indonesia, dari pemerintah Indonesia malah menusuk dari belakang, itu jangan dicontoh. Nah ini kemudian terkait status ya badan hukum orang asing begitu, ini bisa dibaca sendiri ya. Jadi badan hukum ini organisasi yang kemudian diakui secara hukum begitu. Dikekang sendiri, disahkan berwenang, tujuan tertentu, dia disahkan diakui negara, itu maksudnya kalau di Indonesia itu ya dia ada prosesnya melalui Kemenkumham ya, apakah dia yayasan, perseroan terbatas atau berbagai bentuk PT gitu ya, perguruan tinggi juga begitu. Kemudian orang asing ini yang bukan warga negara Indonesia begitu, dia bisa duta besar atau staf staf embassy, konsulat jenderal begitu ya, atau ya sekedar liburan gitu, atau itu imigran sebagainya. Nah ini naturalisasi ya, jadi sudah 12 tahun lahir di wilayah Indonesia bisa juga gitu, atau dia sudah nikah di istrinya bebas Indonesia, itu naturalisasi ya, bisa jelas sendiri akibatnya akibat hukum istri bagi anaknya seorang korban asing kawin WNI menjadi memperoleh warga negara begitu.
banyak pemain sepak bola atau artis ya. Kalau artis teman-teman tahu ya, kalau artis saya maaf nggak tahu ya, teman-teman bisa lebih ngerti. Nah ini kemudian kemudian hak dan kewajiban warga negara, kewajibannya itu tadi ya, bila negara menghormati hukum, menghormati pemerintah dan menaati hukum, kemudian kita punya perhatian terkait isu sosial ya, juga isu politik, kemudian ya bayar pajak ya, bayar pajak wajib ya. Kan nggak ada ceritanya teman-teman ke Indomaret atau Superindo atau Alfamart, teman-teman beli Oreo kan ada PPN itu pasti ya. Jadi PPN itu kan melekat ya, pajak pertambahan nilai, terus teman-teman nggak mau bayar 10.000 maunya 9.000 karena 1.000-nya PPN, nggak bisa ya. Itu memang kewajiban kita sebagai warga negara bayar pajak. Pajak untuk apa? Itu banyak ya, ada jalan, jembatan, infrastruktur terutama yang dibangun presiden sekarang itu kan banyak sekali, itu kan dari pajak ya. Selain di pajak itu juga investasi, tapi itulah gunanya pajak begitu. Kemudian pemerintah itu kan berjalan kan juga ada ini, harus ada keuangan yang stabil, itulah dari pajak. Haknya apa saja kita, hak politik, ekonomi, sosial, macam-macam begitu. Ini bisa dibaca sendiri. Nah, ini kita langsung masuk tentang demokrasi. Ya, tapi intinya favorit jangan warna-warni. Oke, intinya begini deh, demokrasi singkat aja ya. Jadi demokrasi ini ya, rakyat, demos, dan kratein kekuasaan. Jadi kekuasaan negara, kekuasaan pemerintah ini benar-benar untuk rakyat. Nah, cerminannya apa di Indonesia? Dilihat di Undang-Undang Dasar kita ya, pasal 1 ayat 2, koreksi kalau saya salah. Negara itu kan kedaulatan rakyat ya, berkedaulatan rakyat, kemudian berlandaskan hukum. Nah, itulah kedaulatan rakyat, itu ciri ciri demokrasi kita begitu. Kemudian ini cabangnya ya, jadi wujudnya demokrasi itu ada lembaga pemerintahan, beda sama komunis ya. Kalau komunis itu kan ini ada supreme leader begitu di Korea Utara. Ya meskipun mereka menyebutnya ideologi Juche, tapi kan ya intinya mereka komunis menurut saya gitu. Orang fotonya Joseph Stalin, Vladimir Lenin sama Karl Marx itu kan fotonya dipajang di Kim Il Sung Square ya gitu. Jadi tertinggi ada orang, jadi negara itu berdasarkan orang. Jadi ada supreme leadernya satu orang, di bawahnya supreme leader itu ada partai kan begitu, partai buruh dan itu partai tunggal. Baru kemudian di bawah partai itu ada parlemen begitu. Di Cina gitu juga ya, komunis gitu. Nah, kita beda ya, MPR, DPR, DPT, presiden sejajar sebagai lembaga tertinggi negara ya, kepresidenan ya, kalau sebagai lembaga tinggi negara itu, lembaga tinggi negara. Kemudian di DPR diistilah partai ya kan begitu. Nah, makanya kita bukan negara komunis, beda dengan komunis begitu misalnya. Oke, kita lanjut. Ini ada cabang kekuasaan, sistem kepartaian kita multi party ya, partai banyak sekali ya, dan bahkan banyak partai baru ya sekarang itu. Kemudian ada badan di luar pemerintahan ya, tadi ada Komnas HAM misalnya, BPK, Badan Perlindungan dan sebagainya. Kemudian ini pemahaman demokrasi Indonesia, dibaca sendiri aja ya. Ini sejarah perkembangan demokrasi ya, agar warga negara itu terdidik. Nah, itulah kenapa kita belajar PKN ya teman-teman, moga-moga masih ingat kenapa kita belajar PKN ya, agar tahu hak warga negara kita begitu, dan kewajiban warga negara. Karena apa? Kalau kita tidak tahu hak kita terzolimi misalnya. Tapi kalau kita nggak tahu kewajiban kita ya nanti tidak menghormati warga negara satu sama lain, jadinya ya anarki, tidak settle begitu negara itu. Kemudian lanjut, ini masyarakat madani Indonesia yang diharapkan ya berketuhanan, berkemanusiaan dan seterusnya begitu. Nah, ini kemudian kita belajar wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara. Jadi intinya apa itu wawasan kebangsaan atau wawasan Nusantara? Intinya apa? Kita sebagai warga negara Indonesia itu punya cara pandang sendiri dalam menghadapi situasi, tantangan atau dinamika yang ada begitu ya. Kalau teman-teman pernah ingat, kayaknya kemarin saya contohkan saat saya di Thailand disuruh mendukung LGBT itu ya, saya menolak ya dengan tegas gitu. Kenapa? Ya karena kita ada Pancasila, kita ada 4 norma-norma agama, norma susila, norma sopan santun, norma hukum, semua tidak masuk, betul ya. Norma agama jelas ya tidak mendukung LGBT,
agama manapun, bahkan misalkan di Katolik itu kan sudah ditegaskan oleh Paus Fransiskus ya, bahwa pernikahan itu kan antara laki-laki dan wanita begitu, itu udah jelas. Kita juga ada norma sosial juga ya, norma sosial itu tadi ada norma hukum, susila, sopan santun. Masyarakat kita tidak bisa menerima begitu penyimpangan LGBT begitu. Nah itulah nanti kalau ada tantangan, termasuk tadi kasus Veronica Koeman tentang Papua Merdeka ya, teman-teman jangan mendukung Papua Merdeka ya, karena ya itu tidak sesuai dengan keinginan teman-teman kita yang di Papua juga begitu. Bahkan kalau teman-teman lihat kekerasan tuh banyak sekali ya, oleh gerakan Papua Merdeka OPM kalau saya tidak salah nama ingat ya, dan itu sudah jelas melanggar hukum begitu. Jadi kalau kita mendukung Papua mendukung kesatuan negara kita. Kemudian kalau teman-teman punya mungkin kenalan Papua tuh ya jangan didiskriminasi negatif ya. Itu kan contohnya di Ilkom ada yaitu mahasiswa Papua 2 orang itu, mahasiswi 2 orang dari Papua. Itu hebat sekali ya. Atau teman-teman pernah dengar Menteri Perempuan kabinet pertama Jokowi itu Yohana Yambise, itu hebat sekali. Bahkan Bu Yohana Yambise itu ini mensosialisasikan tentang Pancasila sampai ke Afghanistan. Jadi diceritakan ke warga negara Afghanistan, bahkan ke Taliban juga begitu. Pancasila seperti ini, warga negara itu seharusnya seperti ini, itu hebat sekali, dan beliau benar-benar diterima speech-nya, materinya begitu. Nah inilah konsep konsensus dasar berbangsa bernegara kita ya, Pancasila, UUD, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Kemudian kalau teman-teman ingat kemarin alat pemersatu bangsa itu ada Pancasila, UUD, NKRI, bahasa satu, bangsa satu, lagu kebangsaan, lagu-lagu wajib nasional. Dan sekali lagi teman-teman harus banyak bersyukur. Kalau teman-teman lihat Korea Selatan, ayo di sini siapa yang senang ngefans sama Korsel? Ayo, mana siapa aja? Saya Pak, monggo ayo. Mana yang ngefans Korsel? Pasti banyak kan? Tuh, Mbak Berlian. Siapa lagi ayo? Pada nonton film apa aja nih senangnya? Korsel atau artis-artis ya? Pasti banyak ya. Ayo tetap on cam ya. Yang lainnya ya. Ada Mbak Fatia Aini, Mbak Anis, ini kok Mbak Beta kok keluar kenapa ya? Nanti tolong disampaikan ya, Mbak Beta kok keluar. Nanti kalau kita lihat ya teman-teman ya, Korsel itu kan kasihan, Korsel itu. Mereka ada satu bangsa namanya bangsa Korea, tapi negaranya terpecah ya. Itu bahkan mereka tuh tidak mengakui Korsel. Mereka kalau mengaku ya Korea gitu. Jadi mereka tidak menyatakan saya Korea Utara, saya Korea Selatan, bahkan mereka tidak menjalin hubungan diplomatik. Bahkan yang terjadi itu kan mereka perjanjian, kesepakatan gencatan senjata, bukan perjanjian damai. Jadi ya maaf ya, sewaktu-waktu kalau tiba-tiba ada perang itu teman-teman jangan kaget ya. Karena mereka perjanjiannya tuh perjanjian gencatan senjata, bukan perjanjian damai. Tapi ya moga-moga tidak terjadi ya, toh selalu ada upaya untuk rekonsiliasi sebagainya. Nah ini kemudian konsep ketahanan nasional. Nah ini tadi terkait wawasan Nusantara, wawasan kebangsaan ini nanti saya jadikan tugas ya. Nanti ada tugas individu, ada 2 tugas individu. Tugasnya enak ya, tugasnya nggak berat kok, santai aja. Nanti saya jelaskan. Nah ketahanan nasional intinya apa? Itu tadi kita harus siap menghadapi tantangan, ancaman yang ada. Jadi lebih ke ancaman ya. Jadi ancaman tuh dalam arti seperti ancaman dalam arti luas apa? Ancaman, tantangan, gangguan, hambatan, bisa dari dalam, bisa dari luar begitu. Intinya begini, kalau dulu tantangan atau ancaman ya, itu kan hanya penjajahan fisik ya. Kalau sekarang kan enggak. Ancaman itu banyak sekali, degradasi moral, atau jangan sampai teman-teman lebih cinta budaya Korea Selatan daripada budaya kita sendiri ya, jangan sampai ya, terus ikutan mohon maaf sekali yang celana pendek nggak jelas, terus pakaiannya tidak sopan, itu jangan ikutan seperti itu ya. Apalagi mungkin ada artis yang memakai pakaian seperti itu ya, jangan diikuti ya. Jadi teman-teman tetap sopan santun. Apalagi teman-teman ini kan di perguruan tinggi pendidikan. Teman-teman tahu pendidikan kan? Pendidikan itu tidak hanya akademik, tapi moral juga. Yaitu kan insan cerdas, bertakwa, berakhlak gitu, yaitu
tolong teman-teman ya, jadi sebagai sivitas akademika UNY itu harus dicerminkan, termasuk alumni itu kan juga bagian dari UNY begitu. Nah, harapannya nanti teman-teman semoga sukses profesinya ke depan ya, mungkin kayak MS Glow atau yang desainer batik gitu sampai luar negeri, atau Ivan Gunawan gitu, itu kan juga sampai luar negeri. Terus siapa lagi itu anaknya Pak Prabowo tuh, mohon maaf saya lupa namanya, itu kan desainer sampai luar negeri. Itulah yang patut kita contoh ya, mendunia itu karya-karyanya itu kan bawa nama baik negara Indonesia juga begitu. Nah, ini terkait ketahanan nasional tadi, teman-teman pernah dengar Hankam Rata ya. Jadi pertahanan tuh benar-benar melibatkan kita semua, karena pertahanan itu tidak hanya fisik, tidak hanya TNI, tapi paradigma, ideologi, pemikiran tuh juga harus kita tanamkan benar-benar Pancasila dan lain sebagainya begitu. Ini bisa dilihat ya hakikat Hakamnas. Ini saya cepat aja dan teman-teman bisa baca sendiri karena udah mau jam 9. File juga sudah dapat ya teman-teman ya. Nah, ini satu lagi. Tolong teman-teman hafalkan ya. Ini ya, nilai dasar bela negara ya. Cinta tanah air, kemudian sadar berbangsa bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi dan falsafah hidup. Mohon maaf itu saya kurang lengkap penulisnya. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, kemudian kemampuan awal bernegara. Gini, kalau teman-teman ingin mudah menghafalkan nilai bela negara itu gini, kan berangkat dari bangsa kan. Bangsa itu kan di suatu wilayah, betul ya. Nah, itulah cinta tanah air. Oke, pertama cinta tanah air, kedua apa? Ada kesadaran berbangsa bernegara. Karena kehidupan berbangsa itu kan harus ada kesadaran dulu. Kita ada bermacam suku, bermacam ras, kemudian kita ada satu nilai yang sama, ada satu kebudayaan, keberagaman, tapi ada nilai yang sama itu tadi di satu wilayah. Nah, itulah sadar berbangsa dan bernegara. Karena bernegara itu kan bangsa dalam konteks sempit ya, berpemerintahan, bangsa yang berpemerintahan itu negara. Kemudian setelah ada negara harus ada ideologi. Nah, itulah yang ketiga, ideologi Pancasila. Kemudian konsekuensinya Pancasila dengan adanya undang-undang dasar sebagainya itu tadi, teman-teman kita semua harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, untuk rela berkorban harus paham gimana caranya. Awal mula bela negara, gitu ya teman-teman ya, bisa dipahami ya. Nah, ini kemudian tugas ya, tolong dicatat ya. Jadi tugas individu ada 2. Tugasnya nggak sulit kok ya, nggak sulit dan kita enak aja. Tolong dicatat teman-teman ya tugasnya. Nanti Mbak Jili hadir monitor. Mbak Jili Hadir, Pak. Oke, nah ini Mbak Jili dan teman-teman tolong dicatat, nanti teman-teman lainnya juga ya, karena ini tugas membantu nilai teman-teman. Tugasnya gampang aja. Nah, ini ada 2 tugas individu. Nah, ini tugas individu pertama dicatat. Tugas individu pertama silakan ya catat di notes atau di WhatsApp, whatever, silakan teman-teman bebas medianya. Intinya teman-teman mencari kasus permasalahan kehidupan berbangsa bernegara. Saya ulangi, kasus kehidupan berbangsa bernegara, permasalahan kita. Itu ada apa aja? Wow, banyak sekali. Veronica Koman bisa diangkat, ya kan? Atau kasus bullying, perundungan. Misalnya dulu saya itu jujur ya, saya itu dulu SD kasus korban perundungan gitu, karena saya disabilitas. Tahu disabilitas ya? Dulu istilahnya penyandang cacat, itu kan istilah kurang humanis, sekarang disabilitas. Bahkan kita sekarang pakai istilah different ability, difabel gitu, berbeda kemampuan. Saya dulu dibully, mental sempat down, terus untung guru sama kebanyakan teman-teman tetap support saya. SMP itu mentalnya mulai agak bangkit, alhamdulillah sekarang PD begitu. Kasus perundungan, teman-teman pernah dengar kasus perundungan ini? Mohon maaf sekali, mohon maaf, yang anak SD dipaksa berbuat yang tidak ke kucing ya, kemudian dia depresi, bunuh diri, itu pernah dengar ya. Nah, itu bisa diangkat kasus. Atau kasus ini Universitas Negeri Lampung, rektornya korupsi, penerimaan mahasiswa baru, nah itu bisa diangkat. Pokoknya terkait permasalahan berbangsa bernegara. Nah, kemudian teman-teman analisis saja, singkat aja, 1-2 halaman aja ya, nggak usah 7, 20 halaman, 100 halaman kayak wafer tenggo, tebel banget ya.
Ya, kalau overthinking ada mau ngasih silahkan ya. Saya enak itu makan wafer gitu. Oreo enak itu. Tapi kalau tugas simple aja ya. Yang penting apa? Teman-teman tuh paham materinya dan teman-teman paham menganalisis kasus yang ada. Dianalisis 1 sampai 2 halaman tapi ya jangan fontnya ukuran 36 ya itu ya nggak benar ya. Jadi fontnya 11 12 font standar lah. 11 12 fontnya apa? Tahoma, Calibri, Times New Roman, Arial, tapi jangan Arial Black ya, tebel banget itu. Tahu ya Arial ya, Arial Noah ya. Oh itu beda lagi ya. Oke, itu tugas individu pertama ya, jangan ngantuk ya. Nah inilah tugas individu kedua. Saya share screen dulu. Jadi ceritanya tuh saya tuh lagi latsar. Tapi sorry, tahu latsar ya. Jadi kan teman-teman kita dosen-dosen baru kayak saya ini yang masih muda-muda ini kan masih ini apa mengikuti pelatihan dasar. Kalau dulu tuh prajabatan namanya. Jadi harus ada inovasi intinya gitu. Tapi terlepas dari latsar tuh saya ingin berinovasi kita dalam pembelajaran. Yaitu tadi saya berusaha interaktif, kita pakai istilah-istilah zaman tahu GG, good game gitu kan atau ya dengan cara yang lucu tapi apa teman-teman intinya paham gitu materi PKN dan bisa mencerminkan warga negara yang baik. Nah ini tugasnya. Sudah kelihatan ya? Oh belum, sebentar. Anda sedang mempresentasikan. Oke, sudah kelihatan ya teman-teman ya? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Intinya begini, simple saja. Nah, ini buat apa susah. Ini intinya sama seperti tugas tadi analisis, tapi kita ada 2 topik. Ini nggak usah dicatat, nanti PPT-nya saya kasih ke Mbak Jili, nanti Mbak Jili bisa nge-share ke teman-teman. Sorry, kita ada WhatsApp grup nggak ya? Nggak Untuk ada grup ya? belum ada. Oh ya udah, maksudnya nggak wajib sih, nggak usah bikin nggak apa-apa. Soalnya kalau mata kuliah lain, maksudnya di fakultas lain, jurusan lain itu ada yang bikin WhatsApp. Ini nggak usah nggak apa-apa. Tapi nanti gini, baik tugas individu pertama tadi atau tugas individu kedua nanti dikumpulkan ke Mbak Jili ya. Jadi nanti dalam bentuk Google Drive atau email begitu. Dan tolong nggak usah ngeprint ya. Kita less paper ya, apa namanya? Nggak usah buang-buang kertas begitu. Nanti ngeprint toh akhirnya juga maaf dibuang gitu. Yang penting tuh apa? Masuk ke pemikiran teman-teman dan teman-teman mencerminkan warga negara yang baik gitu. Teman-teman kalau dikasih uang kertas 2.000 sama ditransfer 1 juta kan ya pilih transfer kan ya kan? Karena less paper ya itu pintar sekali ya. Nah, ini apa namanya tugas kali ini ada 2 topik ya. Jadi ada 2 analisis ya. Dan apa setiap topik, setiap analisis tuh yaitu tadi 1 sampai 2 halaman saja ya. Topik pertama ini tadi tentang konstitusi, tentang undang-undang dasar kita, tentang asasi manusia atau tentang pokoknya tentang Indonesia banget itu terserah. Apa namanya itu topik pertama ya. Nah, topik kedua khusus tentang warga negara Indonesia, bagaimana kita harusnya menjadi warga negara yang baik. Jadi jangan sampai nanti topik pertama itu tentang warga negara, maksudnya topik utamanya tentang warga negara jangan ya. Tapi kalau topik pertama tuh ada nyerempetnya atau hanya sedikit membahas tentang warga negara nggak apa-apa ya. Tapi itu tadi topiknya ada 2 yang berbeda. Topik pertama tentang konstitusi, UUD, asasi manusia, demokrasi, boleh Pancasila, terserah teman-teman. Nah, yang kedua itu topik khusus tentang warga negara. Nah, kemudian gimana teknisnya? Nah, ini. Saya punya 2 channel, tolong di-subscribe ya. Jadi nanti kalau panitia latsar dari Kemenhub lihat ini kok apa jadi tugas inovasi kok nggak ada subscribernya itu ya malu-maluin ya gitu. Biar pantas lah gitu. Jadi teman-teman subscribe 2 channel saya. Ini channel pertama ya. Has been changed to Karim MHMR. Ini channel pertama, ini channel kedua ya. Ini subscriber kemarin saya lihat yo baru dikit pokoknya lah. Subscribernya baru 9K. Bukan 9.000 tapi 9 kurang gitu ya. Nah ini. Nah, gini teman-teman. Di channel pertama ini, nah itu topik pertama, paham ya? Channel pertama, topik pertama. Kemudian channel kedua, topik kedua begitu. Nah, nanti teman-teman bisa lihat apa namanya? Ada banyak video, misalkan di channel pertama saya ini
ini apa namanya, ada video saya joget-joget. Tahu dulu apa sesar, keep smile, itu saya juga di Thailand ada itu sama teman-teman itu di apa Chulalongkorn University, atau video saya tentang demo. Saya pernah demo di ini apa DPRD Jogja itu apa yang saya sampaikan itu agar disabilitas tuh memperoleh hak pendidikan begitu. Nah intinya begini teman-teman, saya perlihatkan. Nah ini contohnya. Jadi teman-teman gini, komen dulu, pilih salah satu video, videonya bebas, ambil salah satu video terus komennya singkat aja, misalnya ini apa namanya videonya itu tentang ini apa presiden wakil presiden, kan ada video saya tentang itu gitu. Nah ini misalkan video singkatnya, kita patut bersyukur intinya berganti presiden, Pancasila tetap sebagai ideologi, UUD sebagai konstitusi kita gitu. Singkat aja, nggak usah panjang-panjang komennya begitu. Dan tolong komennya berbahasa Indonesia yang baku. Apa tanda bacanya yang benar ya. Jadi habis koma spasi, habis titik spasi, kapital diperhatikan agar apa? Ini untuk melatih teman-teman apa namanya? Komen yang baik ya, apalagi jangan sampai hate speech gitu ya. Kata itu tadi kita harus menyampaikan sebagai apa warga negara Indonesia yang baik. Nah setelah komen apa? Setelah komen di screen capture, atau screen capture ya, kayak ini screen capture ya, screen capture, habis itu di ini apa, screen capture-nya ditaruh ini, misalkan ini kertas A4, katakanlah ini kertas A4, nah ini di screen capture, nah, ini komen teman-teman, nah di bawahnya ada analisisnya singkat saja 1-2 halaman ya, jangan lebih dari 2 halaman ya, pusing saya bahasanya, 1 halaman pun nggak apa-apa, yang penting apa, penjelasan teman-teman tuh substantif, ngena, greget gitu. Jadi gak usah panjang-panjang kayak makalah gitu ya. Gitu ya. Jadi ini apa komennya teman-teman di screen capture, di screenshot, nah ini ada analisisnya. Analisisnya itu tadi ya, fontnya 11-12, Calibri itu apa Tahuma Times New Roman gitu. Analisisnya singkat aja. Nah, syukur-syukur teman-teman bisa menjelaskan, oh iya, nggak boleh korupsi, dasar hukumnya ini atau teorinya siapa gitu. Bisa dipahami ya, 2 tugas ya. Bisa, Pak. Oke, nah, Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, nah, tugas kedua ini yang ada 2 topik itu 1 file ya. Jadi jangan terpisah. Jadi nanti ada 2 file. File pertama itu tugas individu pertama, file kedua tugas individu kedua. Nah, deadline-nya berapa lama, Pak? 2 minggu ya. Enak 2 minggu, apa namanya? 2 minggu cuma 2 halaman, jadi kan total cuma 6 halaman ya, enak aja kok, 1 halaman pun nggak masalah bagi saya. Nanti dikumpulkan, tapi tolong ini ya apa, mana tadi? Ini, nah dikasih ini ya, nama lengkap, NIM, fakultas, prodi, matkulnya apa, kelas apa ini, kelas E ya kalau nggak salah, terus ada keterangannya ini tugas individu pertama atau tugas individu kedua. Itu kan sudah lumayan makan space ya, jadi andai kata analisis teman-teman 1 halaman itu berarti sebetulnya dikit ya, itu udah tolerir yang apa kebangetan banget sebetulnya. Nah, ya itu makanya harapannya ya 2 halaman begitu, karena siapa tahu teman-teman wah pengen menyampaikan gagasan segala macam. Oke, bisa dipahami. Kira-kira sudah selesai ya pembelajaran pada pagi hari ini. Sebentar. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya.